Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ragam bahasa dalam bahasa Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alivia Marsyadika dengan NIM P17511253055, Prodi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan, jurusan Promosi Kesehatan tingkat 1B. Nah, ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian. Variasi ini berbeda-beda, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni topik yang dibicarakan, hubungan antara pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicaraan. Secara sederhana, ragam bahasa adalah cara kita berbicara atau menulis yang disesuaikan dengan situasi dan tujuan komunikasi. Nah, pentingkah ragam bahasa itu? Mengapa ragam bahasa sangat penting untuk dipelajari dan diterapkan dengan baik? Ragam bahasa penting karena memungkinkan penutur menyesuaikan cara berkomunikasi dengan situasi, tujuan, dan lawan bicara, sehingga pesan dapat tersampaikan secara efektif dan sopan. Penggunaan ragam bahasa yang tepat juga mencerminkan etika, profesionalisme, serta kemampuan berbahasa yang baik. Selain itu, memahami ragam bahasa menunjukkan apresiasi terhadap kekayaan dan keragaman bahasa Indonesia yang digunakan dalam berbagai konteks sosial, akademik maupun budaya. Ragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor situasional dan sosial. Yang pertama, yakni situasi komunikasi. Situasi komunikasi mengacu pada kondisi atau suasana ketika komunikasi terjadi. Terdapat dua jenis yang utama, yakni yang pertama, situasi formal. Situasi formal digunakan dalam acara resmi, seperti rapat, seminar, upacara, atau surat dinas. Dalam situasi ini digunakan bahasa baku, struktur kalimat lengkap, dan kosakata yang tepat. Yang kedua, yakni situasi non-formal. Terjadi dalam suasana santai atau akrab, seperti berbicara dengan teman, keluarga, atau pada media sosial. Dalam konteks ini, bahasa bisa lebih bebas menggunakan singkatan atau kosakata tidak baku. Yang kedua, yakni tujuan komunikasi. Ragam bahasa dipilih sesuai dengan tujuan komunikasi, seperti menginformasikan, membujuk, dan menghibur. Menginformasikan, bahasa yang digunakan cenderung objektif dan jelas. Kemudian pada membujuk, bahasa persuasif dan sugestif digunakan untuk memengaruhi pendengar. Kemudian yang terakhir yakni menghibur, bahasa yang digunakan bersifat ringan, jenaka, atau puitis tergantung konteks hiburannya. Kemudian yang ketiga yakni mitra tutur, kepada halayak atau lawan bicara. Siapa yang menjadi lawan bicara akan memengaruhi gaya bahasa itu sendiri. Misalnya, kepada teman sebaya, bahasa cenderung santai dan penuh ekspresi informal. Contohnya nih, aku nggak ngerti deh soal itu, jelasin dong. Kemudian contoh kepada orang tua atau atasan atau mungkin dosen, bahasa menjadi lebih sopan, formal, dan berhati-hati. Contohnya, maaf Pak, saya ingin meminta izin untuk pulang lebih awal. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya yakni poin keempat, media atau sarana komunikasi. Ragam bahasa juga dipengaruhi oleh cara penyampaiannya. Yang pertama, yakni lisan. Biasanya digunakan secara langsung, dapat dibantu oleh intonasi, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Struktur kalimat tidak selalu lengkap. Contohnya, percakapan langsung, telepon, atau diskusi. Kemudian yang kedua yakni tulis. Bahasa harus disusun dengan struktur kalimat yang lengkap, jelas, dan mengikuti kaidah bahasa. Tidak dibantu ekspresi nonverbal. Contohnya yakni pada artikel ilmiah, pesan teks resmi, laporan kerja, kemudian proposal, laporan, dan lain-lain.
Kemudian poin yang kelima, yakni bidang atau topik pembicaraan. Topik yang dibicarakan menentukan jenis kosakata dan struktur kalimat. Contohnya pada topik ilmiah, menggunakan bahasa baku, istilah teknis, bersifat objektif dan logis. Kemudian pada topik sastra, mengandung nilai keindahan bahasa, sering menggunakan gaya bahasa seperti majas, simbolisme, dan konotasi. Kemudian pada topik jurnalistik, bahasanya ringkas, padat, dan menarik untuk menyampaikan informasi kepada halayak luas, berfokus pada kejelasan dan efektivitas informasi. Kemudian, topik sehari-hari menggunakan bahasa yang mudah dipahami, santai, komunikatif, serta seringkali tidak baku. Selanjutnya yakni poin keenam atau poin terakhir, latar belakang penutur. Faktor ini mencakup pendidikan, pekerjaan, usia, dan daerah asal penutur. Hal ini memengaruhi pilihan kata, gaya bicara, dan struktur kalimat. Nah, dari faktor-faktor tersebut dapat diketahui bahwa ragam bahasa itu sangat luas dan sangat berpengaruh penting terhadap penyampaian pesan yang baik. Selanjutnya nih, yakni mengenai jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, berdasarkan media atau sarana. Yang kedua, berdasarkan cara pandang penutur atau situasi. Yang ketiga, berdasarkan bidang penggunaan, ragam fungsional atau profesional. Yang keempat, berdasarkan daerah, ragam daerah atau dialek. Yuk kita kupas tuntas satu persatu. Ragam bahasa dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria utama. Yang pertama yakni berdasarkan media atau sarana. Berdasarkan media atau sarana terbagi menjadi dua, yakni ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan yakni ragam bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech. Ciri-cirinya yakni yang pertama, membutuhkan kehadiran orang kedua atau mitra tutur. Unsur gramatikal tidak selalu jelas, terkadang disingkat. Terikat pada ruang dan waktu, dibantu oleh intonasi, gerak-gerik, dan mimik muka, dan kesalahannya nih dapat langsung diperbaiki. Contohnya, percakapan sehari-hari, pidato, diskusi, siaran radio atau televisi. Seperti saya itu tadi, terdapat kekeliruan, saya langsung meminta maaf dan memperbaiki kalimat tersebut. Selanjutnya, yakni ragam tulisan. Ragam tulis. Ragam tulis merupakan ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan atau media tulis. Ciri-cirinya yakni yang pertama, tidak membutuhkan kehadiran orang kedua secara langsung. Unsur gramatikal harus lengkap dan jelas, tidak terikat antara ruang dan waktu, tidak dibantu intonasi dan gerak-gerik. Kesalahan tidak dapat langsung diperbaiki karena membutuhkan koreksi atau revisi terlebih dahulu. Contohnya seperti surat, makalah, buku, artikel, laporan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yakni berdasarkan cara pandang penutur atau situasi. Terbagi menjadi 3, yakni yang pertama ragam formal atau baku. Ragam formal atau baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi resmi atau formal. Ciri-cirinya yakni yang pertama, menggunakan kaidah tata bahasa yang lengkap dan baku, pilihan kosakata cermat dan baku, pembentukan kata yang sempurna, digunakan dalam situasi resmi seperti rapat, pidato, karya ilmiah, dan surat dinas. Menggunakan ejaan yang disempurnakan. Biasanya menggunakan standar EYD atau PUEBI secara konsisten. Contohnya, saya ingin bertanya kepada Bapak. Kemudian yang kedua, penelitian ini menunjukkan hasil yang signifikan. Seperti itu. Kemudian yang
Kedua, ada ragam nonformal atau tidak baku. Ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi atau santai. Ciri-cirinya yakni yang pertama menggunakan kaidah tata bahasa yang kurang lengkap, pilihan kosakata bebas dan tidak baku, pembentukan kata yang tidak sempurna, biasanya singkatan atau kependekan, kemudian digunakan dalam percakapan sehari-hari, surat pribadi, atau obrolan santai. Contohnya, mau tanya dong Pak, atau penelitian ini nunjukin hasil bagus, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada ragam semi formal. Ragam bahasa yang berada di antara ragam formal dan ragam non-formal. Biasanya digunakan dalam situasi yang cukup santai tetapi tetap memerlukan sedikit keformalan, seperti kuliah atau ketika berdiskusi kelompok. Next slide. Kemudian yang ketiga, berdasarkan bidang penggunaan, ragam fungsional atau profesional. Terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama yakni ragam ilmiah, digunakan dalam komunikasi ilmiah seperti karya tulis ilmiah, jurnal, atau prestasi akademik. Ciri-cirinya lugas, objektif, baku, logis, dan menghindari ambiguitas. Contohnya yakni istilah teknis dan definisi yang tepat. Kemudian poin yang kedua yakni ragam jurnalistik, digunakan dalam penulisan berita, artikel, surat kabar, atau majalah. Ciri-cirinya yakni ringkas, jelas, padat, dan menarik. Contohnya penggunaan kalimat efektif, judul yang provokatif. Kemudian poin yang ketiga, ragam hukum, digunakan dalam dokumen hukum, undang-undang, atau persidangan. Ciri-cirinya yakni kaku, lugas, baku, dan interpretasi tunggal, tidak ambigu. Contohnya, dengan ini menyatakan, kemudian berdasarkan pasal bla 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 bla, seperti itu. Kemudian poin yang keempat yakni ragam sastra, digunakan dalam karya sastra seperti puisi, cerpen, atau novel. Ciri-cirinya yakni indah, kaya akan majas, konotatif, dan emotif. Contohnya penggunaan metafora, simbolisme, konotatif, atau lainnya. Kemudian poin yang kelima yakni ragam agama, digunakan dalam konteks keagamaan. Ciri-cirinya sering menggunakan kosakata khusus atau arkais. Kesimpulan, ragam bahasa merupakan wujud kekayaan dan fleksibilitas bahasa Indonesia yang memungkinkan penutur berkomunikasi secara efektif sesuai dengan situasi, tujuan, medium atau sarana, dan juga lawan bicara. Dengan memahami dan menggunakan ragam bahasa secara tepat, kita tidak hanya menyampaikan pesan secara jelas dan sopan, tetapi juga menunjukkan kedewasaan berbahasa, profesionalisme, serta penghargaan terhadap nilai-nilai budaya dan sosial dalam masyarakat. Mari kita jaga dan lestarikan kekayaan ragam bahasa, karena dari situlah kita belajar untuk tidak berkata, tetapi berbahasa dengan makna, rasa, dan bijaksana. Demikian penjelasan mengenai ragam bahasa, semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita dalam berbahasa yang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.